Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kita. Terakhir kita sudah membuat seperti ini. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, di sini ada jarak ya. Terlalu mepet. Mungkin kita bisa setting di bagian tabel. Kita tambahkan atau nanti saja supaya kelihatan. Kita ke bagian header dulu. Nih, ada section header ya. Maka di sini kita karena dia ID, maka kita menggunakan perintah crash header. Oke, header saya kasih background color. Mungkin yang sudah saya setting itu ini. Biar gampang aja. Karena milih-milih warna agak ribet, tadi saya sudah coba beberapa. Nah, ini warnanya sudah saya set. Ada oke. Lalu saya kasih padding supaya tidak terlalu mepet. Dimana paddingnya untuk atas dan bawah 20 pixel dan untuk kanan kiri itu 80 pixel ya. Lalu supaya ada sedikit shadow, saya kasih box shadow. Di box shadownya itu saya kasihkan 0 buat atas bawahnya, kanan kiri 15 pixel, lalu 15 pixel lagi, lalu RGBA-nya saya set di copy aja. Hasilnya akan seperti ini. Nah, nih. Ya, ini kayak ada shadow. Nah, untuk tabelnya ini agak mepet, kita buat turun. Caranya kita cari tag tabel ini ID. Kita tambahkan nih margin top 5 pixel. Kita lihat. Oke ya, agak turun ya. Nggak terlalu mepet. Oke, atau kita jadiin 10 pixel oke kayaknya. Nah, oke. Nah, rekan-rekan lihat ya. Di sini kita membuat sebuah perbedaan warna hanya menggunakan beberapa perintah saja. Dimana kita batasi yang dari sini ke sini adalah section ID header, maka yang terimbas format adalah di bagian tersebut. Oke, nah sekarang kita mau di bagian section header itu kita arahkan ke kanan. Tetap di bagian header kita ada satu perintah namanya display. Ini ada kita menggunakan flex ya. Kita lihat ya. Nah, nih semua dibuat satu baris. Display itu ada align item dan justify content. Kita buat align itemnya center. Ini masing-masing itemnya itu jadi center. Lalu kita set justify content. Justify content misalkan kalau saya pilih center, maka hasilnya akan seperti ini. Padahal kita maunya di halaman kategori itu di sebelah sini, lalu menu ada di sebelah sana. Maka kita pilih space between. Dicoba-coba aja ya. Nah, sekarang ini sudah di lokasi yang tepat dengan padding 80, mungkin saya kurangin paddingnya ya. 50 kayaknya, oke.
Nah, ini agak geser keren gitu. Nah, ini sekarang kita mainkan ininya. Itu di oh, ini salah nih. Ini kita hapus dulu nih. Karena kita memformat ke jenis tagnya ya, makanya yang ID-nya sebenarnya di dalam UL. Di dalam UL kita mau format UL namanya menu, karena ID maka kita pakai crash. Nah, ID UL sama, kita setting display pack-nya jadi flex supaya satu baris. Lalu kita setting align itemnya adalah center. Nah, kalau ini kita mau posisinya juga di tengah. Jadi kita pakai justify-nya pakai yang tengah aja. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, sudah di tengah, ini di tengah. Oh, kita. Nah, di sini ada titik-titik ya. Bagian daripada LI kita nggak mau pakai. Mungkin kita tambahkan satu perintah untuk menghilangkannya, itu menu LI list style non. Ini hilang ya. Dan kita mau atur tingkat kerapatannya. Kita pakai padding ya. Kebetulan saya sudah, oh ini nih, sudah membuat biar nggak ngetik-ngetik terlalu lama. Kita setting menjadi 20, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke kan ya? Sudah kayak menu-menu pada umumnya, lihat. Oke. Kita oke. Apa yang harus oke? Nah, terus sekarang di sini masih ada garis bawah karena dia adalah berupa hyperlink ya. Maka secara otomatis dia akan garis bawah. Nah, ini kita rubah. Caranya string, dia bagian daripada menu, dia bagian daripada LI, dia bagian daripada link. Di sini kita text decoration-nya kita setting none. Kita lihat ya. Nah, garis bawahnya hilang. Lalu kita kasih ukuran hurufnya kali ya. Oke, font size-nya 16 pixel. Font white kita bikin agak tebal gemuk, 600. Nah, ini udah gemuk-gemuk dikit nih. Font size, font white. Kita kasih warna, sama kita kasih, kalau transition nanti setelah di setting hover. Kasih warna agak gelap, dark. Nah, ini nih. Udah lumayan nah. Nah, sekarang kita mau ketika mouse ini bergerak, dia akan berubah warna. Namanya hover. Ini kita kasih aja nih. Nggak usah ketik lagi biar videonya nggak terlalu banyak. Nah, untuk itu biar agak smooth kita kasih transition. Oke, kita lihat hasilnya. Nah,
jadi ketika saya gerak ini, nah ini dia berubah warna nih. Nah dia berubah warna. Nah, ini berubah warna dia. Ini karena belum ada filenya. Oke ya, segini dulu nih. Untuk kotak-katiknya silakan ya. Rekan-rekan mengembangkan. Sekarang kita lari untuk ke makanan. Sebenarnya cara paling mudahnya adalah agar tidak capek-capek lagi, kita akan membuat satu file baru dengan nama makanan. Ini kita kasih, kita lihat dulu ya. Di indeks targetnya tammakanan.html nih. Kita copy, kita simpan, paste tammakanan.html. Nah, untuk tammakanan HTML formatnya itu kita hampir samakan dengan pakaian. Kita copy aja, Ctrl C, tammakanan, Ctrl V, tapi di bagian atas halaman kategori makanan. Nah, sekarang kalau kita buka tammakanan, maka sudah muncul seperti ini. Nah, di makanan tabelnya akan kita bedakan ya, nggak seperti ini. Nanti formatnya akan ada kotak-kotak seperti ini. Saya kasih sebuah, kita ubah dulu nih. Ini tammakanan ya, ini pakaian sudah saya hapus. Tammakanan tidak perlu pakai table. Ini tabelnya saya hapus. Oke, ingat menunya sama. Di bagian atas, berarti di sini saya tidak menggunakan table lagi untuk yang tammakanan. H2-nya tetap. Nah, oke. Di tammakanan, nah kita coba bermain-main section. Di sini saya ada section header. Kita buat sebuah section baru. Nah, dengan ID-nya adalah content. Seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada list makanan yang akan kita list. Oke. Sementara itu dulu aja. Ya, list makanan ya, posisinya di bawah sini ya. Mungkin kita buat agak turun dikit. Ya, caranya sama. Di konten ini kita tambahkan di sini. Konten. Lalu ada margin top 10 pixel. Si kontennya akan turun. Oke ya. Halaman kategori makanan dengan menu-menu yang hampir sama. Nanti sedikit ada modifikasi di sini. Oke, demikian. Terima kasih.